Ade Armando pernah minta diazab terkait cat Habib Rizik akhirnya terkabul. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Begitu disebut syarapan, ahli ilmu itu bedanya dengan orang biasa. Begitu dia bermohon kepada Allah, seketika dikabulkan. Ahli ilmu tuh. Makanya kalau doa antum pengen cepat dijawab, datangin majelis ilmu, rajin belajar. Itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan. Yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal. Bisa nggak saya sholatin, ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, hadza khair, itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bid'ah tuh bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, hadza khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khatimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kena tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda, hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Nah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya. Itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh.
Ya Allah, mohon jadikan hadar rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Halo, sudah ya, udah dulu lah. Dosen kontroversial Ade Armando menjadi korban pengeroyokan massa di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Ade Armando babak belur dikeroyok massa. Dosen Universitas Indonesia atau UI itu berdarah-darah, wajahnya lebam, bahkan sempat ditelanjangi. Warganet mengaitkan pengeroyokan itu dengan doa Ade Armando yang pernah meminta untuk diazab. Akhirnya dia yang kena azab untuk masih selamat, ucap salah satu netizen. Diketahui pada 2017, Ade Armando pernah berdoa agar diazab jika pelaku cat mesum bukan Habib Rizik Syihab. Sebaliknya, dia juga berdoa agar Habib Rizik kena azab jika imam besar FPI itu yang mengirimkan cat mesum kepada Firza Husein. Postingan Ade Armando disukai 5,9 ribu pengguna Facebook, dikomentari 13.000 orang, dan dibagikan 2,8 ribu. Kasus dugaan cat mesum Habib Rizik Syihab dan Firza ini sempat dikeluarkan surat pemerintah penghentian penyidik SP3. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut SP3 kasus dugaan cat mesum tersebut. Pada September 2021, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadli Imron mengatakan kasus dugaan cat mesum itu masih dalam proses penyidikan. Hal itu dikatakan Irjen Fadil saat tampil di podcast Deddy Corbuzier diunggah pada Selasa 7 September 2021 kemarin. Fadil pun membantah kalau kasus dugaan cat Habib Rizik dengan Firza Husein telah dihentikan. Masih proses penyidikan, Pak. Masih jalan terus. Dosen kontroversial Ade Armando menjadi korban pengeroyokan massa di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Ade Armando babak belur dikeroyok massa. Dosen Universitas Indonesia atau UI itu berdarah-darah, wajahnya lebam, bahkan sempat ditelanjangi. Warganet mengaitkan pengeroyokan itu dengan doa Ade Armando yang pernah meminta untuk diazab. Akhirnya dia yang kena azab untuk masih selamat, ucap salah satu netizen. Diketahui pada 2017, Ade Armando pernah berdoa agar diazab jika pelaku cat mesum bukan Habib Rizik Syihab. Sebaliknya, dia juga berdoa agar Habib Rizik kena azab jika imam besar FPI itu yang mengirimkan cat mesum kepada Firza Husein. Postingan Ade Armando disukai 5,9 ribu pengguna Facebook, dikomentari 13.000 orang, dan dibagikan 2,8 ribu. Kasus dugaan cat mesum Habib Rizik Syihab dan Firza ini sempat dikeluarkan surat pemerintah penghentian penyidik SP3. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut SP3 kasus dugaan cat mesum tersebut. Pada September 2021, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadli Imron mengatakan kasus dugaan cat mesum itu masih dalam proses penyidikan. Hal itu dikatakan Irjen Fadil